Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Hilai. Nah, Zaid bin Sahal yang dijuluki dengan Abu Talha mengetahui bahwa Al-Rumaisah binti Milhan An-Najriyah yang dikenal dengan nama Ummu Salim sudah tidak bersuami lagi setelah suaminya meninggal dunia. Maka gembiralah hati Abu Talha mendengarnya. Tidak mengherankan karena Ummu Salim adalah seorang wanita yang amat menjaga harga diri dan terkenal kecerdasan akalnya. Maka Abu Talha berniat untuk meminangnya. Abu Talha begitu percaya diri bahwa Ummu Salim tidak akan menolak pinangannya dan menerima pinangan pria lain, sebab dia adalah seorang pria dewasa yang berusia matang, memiliki status terhormat dan memiliki harta yang banyak. Ditambah lagi ia adalah seorang patriot Bani Najjar dan salah seorang pemanah Yasrib yang terkenal. Nah, berangkatlah Abu Talha ke rumah Ummu Salim. Saat di tengah jalan, Abu Talha teringat bahwa Ummu Salim telah mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh seorang da'i dari Makkah yang bernama Mus'ab bin Umair. Ia tahu bahwa Ummu Salim telah beriman kepada Muhammad dan masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi masih saja Abu Talha berkata dalam dirinya, emangnya kenapa? Bukankah suami Ummu Salim yang telah meninggal pun masih berpegang teguh dengan agama kakek moyangnya dan berpaling dari agama dan dakwah Muhammad? Nah, Abu Talha sampai di rumah Ummu Salim dan ia meminta agar diizinkan masuk. Ummu Salim pun memberikan izin. Saat itu, anak Ummu Salim yang bernama Anas turut mendampinginya. Lalu Abu Talha mengutarakan maksudnya dan Ummu Salim menjawab, orang sepertimu ya Abu Talha tidak akan ditolak. Akan tetapi aku tidak akan menikah denganmu karena engkau adalah orang kafir. Maka Abu Talha segera menduga bahwa Ummu Salim telah berdalih dan ia telah memilih orang lain yang lebih layak hartanya dan lebih mulia kedudukannya. Kemudian ia bertanya, demi Allah, siapakah orangnya yang telah membuat menolakku, wahai Ummu Salim? Ummu Salim balik bertanya, lalu apa yang menghalangiku? Abu Talha menjawab, benda yang kuning dan putih, yaitu emas dan perak mungkin? Ummu Salim bertanya keheran, emas dan perak? Abu Talha menjawab dengan dugaan, ya. Ummu Salim berkata, aku bersaksi kepadamu wahai Abu Talha, dan aku bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwa jika engkau masuk Islam, maka aku akan menerimamu sebagai suami tanpa perlu diberi emas dan perak, dan aku akan menjadikan keislamanmu sebagai maharnya. Begitu Abu Talha mendengar ucapan Ummu Salim, maka pikirannya melayang kepada berhala yang ia buat dari kayu terbaik. Ia membayangkan berhala yang selalu ia sembah sebagaimana yang sering dilakukan oleh para pembesar kaumnya. Akan tetapi, Ummu Salim tidak memberinya kesempatan dan langsung bertanya, apakah engkau tidak tahu, wahai Abu Talha, bahwa Tuhan yang kau sembah selain Allah adalah tumbuh dan berasal dari tanah? Nah, Abu Talha menjawab, benar. Ummu Salim mengajar, apakah engkau tidak merasa malu jika engkau menyembah bagian dari pohon yang separuhnya engkau sembah dan pada saat yang sama ada orang lain yang menjadikannya sebagai kayu bakar? Orang tersebut memanfaatkan api dari kayu tadi atau membuat roti dari tepung dengan api tadi. Jika engkau masuk Islam, wahai Abu Talha, maka aku akan menerimamu sebagai suami dan aku tidak menerima mahar apapun selain Islam. Abu Talha bertanya, siapa yang dapat membuatku masuk Islam? Ummu Salim menjawab, aku yang akan melakukannya untukmu. Abu Talha bertanya, bagaimana caranya? Ummu Salim menjawab, ucapkanlah kalimat hak dan kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu akhirnya Abu Talha dapat menikahi Ummu Salim. Kaum muslimin berkata, kami tidak pernah mendengar mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Salim. Ia telah menjadikan mahar untuknya adalah Islam. Nah, sejak saat itu Abu Talha bergabung di bawah panji Islam dan ia mendedikasikan semua potensinya untuk berkhidmat di dalamnya. Abu Talha lalu menjadi salah seorang dari 70 manusia yang berbaiat kepada Rasul pada peristiwa Aqabah, dan ia ditemani oleh istrinya yang bernama Ummu Salim. Dia juga salah seorang dari 12 pimpinan yang ditunjuk oleh Rasulullah pada malam itu untuk pemimpin kaum muslimin di Yasrib. Lalu Abu Talha turut serta dalam seluruh pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah dan ia melewatinya dengan begitu tegar dan gagah berani. Akan tetapi, perjuangan yang diberikan Abu Talha dalam membela Rasulullah adalah pada peristiwa Uhud.
Pada saat perang Uhud, pasukan muslimin berkocar-kacir sehingga meninggalkan Rasulullah dan membuat pihak musyrikin dapat menyerang Rasulullah dari semua penjuru. Nah, pasukan musyrikin berhasil membuat gigi geram Rasulullah tanggal. Mereka dapat melukai kening beliau dan melukai bibirnya, dan darah mengalir deras dari wajah Rasulullah. Bahkan para pendusta meneriakkan bahwa Muhammad telah terbunuh, sehingga pasukan muslimin bertambah lemah dan akhirnya menyerah di hadapan para musuh Allah. Pada saat itu hanya tersisa sedikit orang saja yang bersama Rasulullah, dan salah satunya adalah Abu Talha. Abu Talha berdiri di depan Rasulullah bagaikan gunung yang kokoh, di mana Rasulullah berdiri melindungi diri di belakang tubuhnya. Lalu Abu Talha menggenggam erat busur panahnya, kemudian ia letakkan anak panah yang tidak pernah meleset. Lalu ia membela Rasulullah mati-matian dengan mengerahkan kepada pasukan musyrikin satu demi satu. Nabi Muhammad SAW mengintip dari balik tubuh Abu Talha untuk melihat sasaran anak panahnya. Lalu Abu Talha berkata dengan nada khawatir kepada beliau, "Demi ayah dan ibuku, jangan engkau memunculkan kepala kepada mereka, sebab itu dapat membuatmu terkena panah mereka. Leherku akan menjadi pelindung lehermu, dadaku akan menjadi tameng bagi dadamu. Aku akan berkorban untukmu." Lalu ada seorang pria dari pasukan muslimin yang melintasi lari di hadapan Rasulullah, dan ia membawa sebuah kantung berisi anak panah. Maka Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Hamburkan anak panahmu di hadapan Abu Talha, dan janganlah kau bawa lari." Abu Talha terus melindungi Rasulullah SAW sehingga ia telah mematahkan 3 buah busur panah. Ia telah berhasil dengan izin Allah membunuh beberapa orang dari pasukan musyrikin. Lalu berakhirlah peperangan dan Allah berkenan menyelamatkan nabinya dengan perlindungan yang telah ia berikan kepadanya. Nah, bila Abu Talha mampu berderma di jalan Allah pada saat-saat yang sulit, maka ia akan lebih berderma lagi pada saat-saat yang lapang. Yang membuktikan hal ini adalah bahwa dirinya memiliki sebuah kebun kurma dan anggur yang tidak ditemukan di kota Yasrib, kebun yang lebih besar darinya. Lebih bagus buahnya, lebih bagus pohonnya, dan lebih jernih airnya. Saat Abu Talha sedang melakukan sholat di bawah daun-daun pohon yang lebat, perhatiannya tertarik dengan seekor burung yang bernyanyi, berwarna hijau dan memiliki paruh berwarna merah. Kedua kakinya pun berwarna. Burung tadi melompat-lompat di hadapan pohon sambil bernyanyi dan menari. Abu Talha menjadi kagum dengan pemandangan ini, lalu mengiringi pemikirannya dengan tasbih. Tak lama kemudian Abu Talha sadarkan diri. Ia dapati bahwa dirinya sudah tidak ingat lagi akan bilangan rakaat sholatnya. Apakah 2 atau 3? Ya, dia lupa. Begitu ia usai melaksanakan sholat, ia mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan bahwa dirinya telah diperdaya oleh kebunnya sendiri dengan pohonnya yang rindang dan burung yang berkicau sehingga membuatnya lalai dari sholat. Kemudian Abu Talha berkata kepada Rasulullah, "Saksikanlah ya Rasulullah, aku jadikan kebun ini sebagai sedekah di jalan Allah. Gunakanlah sebaik mungkin di jalan Allah." Nah, Abu Talha menjalani hidupnya dengan senantiasa berpuasa dan berjihad, dan ia pun mati saat berpuasa dan berjihad. Telah diriwayatkan dalam sebuah athar bahwa Abu Talha masih terus hidup sekitar 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah, dan dengan terus berpuasa kecuali pada hari-hari besar di mana puasa diharamkan. Ia terus hidup hingga menjadi seorang tua renta, akan tetapi ketuaannya tidak menjadikan dirinya terhalang dari berjihad di jalan Allah dan mengarungi bumi untuk menegakkan kalimat Allah dan memuliakan agamanya. Nah, salah satunya adalah ketika pasukan muslimin berniat untuk melakukan sebuah peperangan di lautan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Abu Talha bersiap-siap untuk berangkat bersama pasukan muslimin, namun anak-anaknya berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayah kami, engkau kini sudah amat tua, engkau telah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mengapa kini engkau tidak bersirat saja dan membiarkan kami yang melakukan jihad?" Abu Talha menjawab, "Allah Subhanahu wa taala berfirman, berangkatlah dalam kondisi ringan maupun berat. Ia telah menyuruh kita semua untuk berangkat, baik tua ataupun muda, dan ia tidak pernah memberikan batasan umur." Kemudian ia pergi keluar untuk berangkat. Saat Abu Talha yang sudah tua itu berada di atas kapal di tengah laut bersama pasukan muslimin yang lain,
ia lalu jatuh sakit sehingga wafat. Maka pasukan kaum muslimin mencoba untuk mencari sebuah pulau untuk menguburkan jasad Abu Talha. Akan tetapi mereka tidak menemukan satu pulau pun kecuali setelah 7 hari. Abu Talha selama masa itu ditutupi oleh mereka, namun jasadnya tidak berubah sedikit pun, seolah dia hanya sekedar tertidur saja. Nah, di tengah lautan, jauh dari keluarga dan rumah, di sanalah Abu Talha dimakamkan. Yang jauh dikuburkan dari manusia, tidak ada yang menyebabkan kemudaratannya dari dirinya, selagi ia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisah tentang Abu Talha yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Meskipun usia sudah sangat renta, tapi tetap ingin berjuang dan berjihad di jalan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.